Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Pembela terbesar ajaran Gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan Sabda menjadi manusia ialah Santo Athanasius. Ia adalah uskup Alexandria, Mesir. Pada tahun 318, Athanasius ditahbiskan menjadi diakon dan ditunjuk sebagai sekretaris uskup Alexandria. Sebagai sekretaris uskup, ia berhubungan erat dengan para rahib padang gurun seperti Santo Antonius sang pertapa dari Mesir. Athanasius sendiri tertarik sekali dengan kehidupan para rahib itu. Akhirnya, Athanasius meneladani cara hidup para pertapa itu dan menjadi seorang pendoa besar. Menanggapi aliran sesat Arianisme, Athanasius bersama uskupnya pergi menghadiri konsili Nisea. Dalam konsili itu, Athanasius terlibat aktif dalam diskusi-diskusi mengenai kealahan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Sekembali dari konsili itu, peranan Athanasius semakin terasa penting, terutama setelah meninggalnya Uskup Alexander 6 bulan kemudian. Athanasius dipilih menjadi Uskup Alexandria. Athanasius dikenal sebagai seorang uskup yang banyak menulis. Dengan tulisan-tulisannya, ia berusaha menerangkan dan membela ajaran iman yang benar. Ia meninggal dunia pada tanggal 2 Mei tahun 373. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia.
Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mendengarkan mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang teruji dan berkualitas. Ada anggapan umum bahwa ketika seseorang dekat dengan Tuhan, pasti ia mendapat banyak kemudahan di dalam hidupnya. Ia dijauhkan dari pelbagai persoalan dan rezekinya semakin lancar. Namun, anggapan umum tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Benar, ada orang yang mengalami bahwa doanya tak pernah diabaikan oleh Tuhan. Tuhan dengan segera mengabulkan doanya, melancarkan usahanya, dan memberinya kesehatan jasmaniah dan rohaniah.
Namun ada juga banyak orang yang mengalami hidupnya kurang dipedulikan atau minim berkat dari Tuhan. Padahal hidupnya selalu dijalani sesuai aturan agama dan negara. Orang bertanya, apakah Tuhan berlaku kurang adil dalam menyalurkan rahmat dan berkat bagi setiap orang? Atau adakah maksud-maksud tersembunyi dalam rencana Tuhan yang melampaui pemahaman budi dan keinginan hati manusia? Saudaraku terkasih, berita kitab suci hari ini mengisahkan bagaimana umat Kristen awal dengan adanya penganiayaan telah didorong keluar dari zona nyaman dan hidup sebagai perantau atau pengungsi. Sebagai pengungsi, kaum beriman belajar bahwa hidup bukan saja hasil capaian usaha manusia semata, tetapi menjadi penyataan penyertaan Allah. Allah menyertai dan membimbing para beriman dalam perjuangan hidup. Oleh kuasa tangannya, kaum beriman dituntun melintasi atau mengatasi segala tantangan dan kesulitan hidup. Lebih dari itu, bimbingan dan penyertaan Tuhan membuat hidup para beriman menjadi kesaksian dan pewartaan bagi sesama bahwa di tangan Tuhan, hidup yang fana ini bertumbuh dalam kualitas insani dan ilahi menjadi benih hidup abadi. Paulus dan Barnabas telah membawa banyak orang kepada penemuan akan makna pergumulan dalam kekurangan dan penderitaan hidup. Mereka mengalaminya sebagai bagian dari penghayatan iman yang benar dan dewasa. Kesaksian mereka menjadi pewartaan dan kebenaran Mesias yang menderita dalam diri Yesus. Hidup dan karya serta wafatnya menjadi kepenuhan seluruh kurban bait Allah yang telah menggenapkan dan menuntaskan janji keselamatan Allah. Dia yang memberi hidup sebagai kurban disalib telah dibangkitkan Allah. Allah berkenan dan membenarkan semua yang dinyatakan Yesus dalam perkataan dan tindakannya. Saudara-saudariku terkasih, kualitas iman setiap orang menjadi nyata bukan hanya dalam pengetahuan dan kata-kata serta pekerjaan benar dan baik untuk Tuhan, tetapi terlebih dalam peri hidup yang benar dan baik, seturut kehendak Allah, seturut teladan dan semangat hidup, dan karya Yesus. Hal itu menjadi nyata dan dihayati oleh komunitas Kristen awal dan menjadi pokok pewartaan Paulus dan Barnabas. Olehnya mereka telah menjadi satu dan serupa dengan Yesus dan membawa banyak orang kepada keyakinan iman bahwa Allah tidak membiarkan seorang pun merebut dari tangan kasih-Nya setiap orang yang percaya kepadanya. Melalui kemudahan dan kesulitan, sukses maupun kegagalan, dalam sukacita maupun duka cita, Tuhan mendidik manusia. Semua itu silih berganti menerpa pribadi manusia. Orang bijak Ibrani berkata, "Gam zeh ya'afor, ini pun akan berlalu." Setiap pengalaman hidup pasti berlalu, namun yang harus dipetik adalah pembelajarannya. Belajar dari pengalaman
manusia dapat mengumpulkan harta kebijaksanaan hidup. Tahu bersyukur dalam kemudahan dan kelimpahan, tawakal dan bertekun dalam kesesakan, membuat orang menjadi tangguh, tabah dan tekun, serta setia dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala gejolaknya. Kehidupan orang-orang yang demikian itu membuat mereka pantas disebut Kristen dan menjadi pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Allah. Semoga demikian. Amin.